Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Ajijah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pembaruan pendidikan pada mata kuliah Ilmu Pendidikan yang diampu oleh Bapak Musti Ali. Baik, kita mulai saja pada materi pembaruan pendidikan ini. Di sini ada pengertian pembaruan pendidikan. Ada dua pendapat. Yang pertama pendapat dari Roger dan yang kedua Peter Drucker. Berdasarkan penjelasan kedua orang di atas, pembaruan dapat diartikan sebagai adalah perubahan, ide atau gagasan yang mendorong seseorang sebagai penggunaan dalam bekerja dan berkarya jauh berbeda dan lebih baik dari sebelumnya atau menghasilkan dimensi kinerja yang baru. Pembaruan terjadi secara beriringan dengan timbulnya tantangan karena setiap pembaruan menyebabkan orang berada dalam situasi berbeda dan memerlukan penyesuaian diri. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembaruan pendidikan. Yang pertama, perencanaan dan evaluasi pendidikan. Yang kedua, pengelolaan kurikulum. Dan yang ketiga, proses belajar mengajar. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, tuntunan adanya proses pendidikan yang relevan. Selanjutnya, di sini ada tujuan pembaruan pendidikan. Secara sistematis, arah tujuan pembaruan pendidikan Indonesia adalah ada tiga tujuan. Yang pertama, mengejar berbagai ketinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pada akhirnya pendidikan di Indonesia semakin berjalan sejajar dengan sebagai kemajuan tersebut. Dan yang kedua, mengusahakan keselenggarannya pendidikan di setiap jenis jalur dan jenjang yang dapat melayani setiap warga negara secara merata dan adil. Dan yang terakhir, mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan efektif, menghargai kebudayaan nasional, lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan, mengokohkan identitas dan kesadaran nasional, menumbuhkannya masyarakat gemar belajar, menarik minat peserta didik, dan banyak menghasilkan lulusan yang benar-benar diperlukan untuk berbagai bidang pekerjaan yang ada di kehidupan masyarakat. Selanjutnya, upaya pembaruan pendidikan di Indonesia. Jenis upaya pembaruan pendidikan meliputi yang pertama, pembaruan landasan yuridis. Suatu pembaruan yang sangat mendasar ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya, karena pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental dan yang bersifat prinsipal. Dikatakan demikian karena landasan yuridis itu mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan dan mengenai hal-hal yang penting seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan dan pengawasan dan ketenagaan. Selanjutnya ada pembaruan kurikulum. Ada dua faktor mengendali yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu yang sifatnya mempertahankan dan mengubah. Termasuk pertama ialah landasan filosofis, yaitu falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan historis atau mencakup unsur-unsur yang dulu hingga sekarang menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan faktor pengendali kedua, yaitu yang bersifat mengubah, ialah landasan sosial atau berupa kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat, dan landasan psikologis, yaitu cara peserta di dalam belajar. Mengenai hal ini banyak penemuan-penemuan baru yang menopangnya. Pembaruan struktur pendidikan atau pola masa studi. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu pendidikan. Sehubungan dengan upaya peningkatan kualitas dan
penyiapan tenaga yang lebih baik, pemerintah dengan melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 telah mengubah pendidikan dasar 6 tahun menjadi 9 tahun. PP RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar. Dan yang terakhir, pembaruan tenaga pendidikan. Di samping pembaruan landasan yuridis dan kurikulum, pengembangan sistem pendidikan nasional juga menyentuh pembaruan komponen lain, yaitu tenaga kependidikan. Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Pendidik dan tenaga pendidik berkewajiban yang pertama menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Dan kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu kependidikan dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan yaitu perkembangan dalam pendidikan memang tidak dapat dipungkiri, terutama di era global seperti saat ini yang semua serba canggih dan manusia dituntut untuk selalu bisa dan berguna dimanapun dan kapanpun, sehingga dalam pendidikan perlu melakukan pembaruan dan penyesuaian dengan era yang ada agar dapat menghasilkan produk berupa manusia yang berpendidikan tinggi, multi talent, dan berbudi luhur. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.